perubahan. Nah, ini yang mau kita bahas. Sama yang keempat, ini menghubungkan interaksi dua muatan. Biasanya kalau hujan, kalian sering melihat atau pernah melihat ada petir enggak? Coba sekarang siapa yang bisa menjawab kenapa petir bisa terjadi? Selain karena kuasa Allah ya, silakan jawab. Awan kumpul. Awan kumpul. Itu kenapa awan kumpul? Kan sudah awan kumpul, tapi kalau cuma kumpul doang kan nggak kena apa-apa. Ketika ini ya, Ibu jelaskan. Ketika awan itu sedang berproses mau terjadinya hujan, nanti kalau misalnya sudah jadi ada tayangan videonya simulasi kenapa dari awan itu terjadi petir. Oke, Ibu mau tunjukin videonya dari proses terjadinya petir. Petir bisa dilihat di sini. Ketika awan-awan itu saling bergerak, nah, awan itu muatannya netral. Benda yang bermuatan netral itu berarti partikel positif sama negatifnya itu seimbang. Contoh nih, dia punya 10 positif sama 10. Belakang bisa fokus ya. Ketika benda bermuatan netral itu berarti dia punya misal 10 positif sama 10 negatif. Ketika dia punya 15 positif 10 negatif, berarti dia bermuatan apa? Dia punya 15 positif 10 negatif, berarti muatannya apa? Banyakan mana? Positif. Berarti dia bendanya bermuatan positif. Misal dia punya 10 positif 15 negatif, berarti dia bendanya bermuatan negatif. Nah, itu yang terjadi pada awan ini. Awan yang semulanya muatannya netral ketemu awan lain itu yang berubah jadi awan hitam. Ketemu, ya sambil proses berjalan positif sama negatif kan saling tarik menarik. Pokoknya yang beda muatan itu saling tarik menarik. Ya, saling tarik menarik sehingga negatif yang di atas yang awalnya banyak turun. Ketika dia bermuatan negatif dia menyambar benda-benda yang tinggi yang bermuatan positif di bawah. Ini skema jadi terjadinya petir. Makanya ketika kalian berada di luar ruangan ketika hujan, usahakan jangan berada di tempat yang tinggi, menghindari dari pasangannya kalian. Dan kalian nanti bisa menjadi objeknya. Statis. Yang Ibu beri tanda merah, listrik statis adalah suatu fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan. Berarti di sini kuncinya listrik statis itu ada di partikel bermuatan. Beda ya sama listrik dinamis. Kalau listrik dinamis itu yang sering kalian lihat dari ini itu listrik yang datang dan pergi. Jadi kalau dia dikasih gaya dia ada listriknya, ya kan? Soalnya kan tadi kalian udah gosok-gosok listriknya ada. Fenomena itu namanya listrik statis. Tapi kalau yang ini dia tetap ada, tinggal kalian on atau off. Nah, ketika muatan elektron berpindah, kedua benda bisa mengalami kelebihan dan kekurangan. Itu nggak dia bergerak. Nah, yang coba diperhatikan gambar elektrik atom-atom ini, elektron yang saling bergerak, yang berada di, ayo kadernya ke depan dulu. Di dalam ini itu adalah benda yang muatannya positif sama netral. Yang di kulit, yang muter itu benda yang bermuatan negatif. Makanya yang sering ngejar-ngejar positif itu sih negatif, karena dia yang berada di kulit. Jadi lihat ya, suatu atom
dia dikatakan bermuatan positif ketika problemnya lebih banyak. Bukannya berarti dia muatan positif. Kalau muatan positif proton, negatif elektron, netral Neutron. Ini adalah interaksi antara dua benda yang bermuatan. Interaksinya gimana? Kalau yang sesama jenis, ya, sesama jenis, misal untuk kalian cewek sama cewek pasti kan nggak mau kan? Nah, itu sesama jenis itu dia saling tolak menolak. Kalau yang beda jenis itu dia akan saling tarik menarik. Contohnya ketika teman kalian tadi memperagakan, kan itu ya yang pakai sedotannya. Nah, ketika udah digosok, keduanya itu jadi bermuatan tidak. Kan digosok. Nah, perpindahannya dari sedotan satu ke sedotan lain. Sehingga menyebabkan apa mas? Menyebabkan jadi ketidakseimbangan elektron. Nah, makanya tadi pas dideketin sedotannya itu kan kayak saling kejar-kejaran muter gitu kan? Itu karena proses apa? Saling tolak menolak gitu kan? Karena mereka jadinya sama-sama muatannya. Dia tolak menolak. Jadi dikejar terus muter. Nah, sama halnya sama yang balon sama yang penggaris. Digosok-gosokkan. Kamu mas? Kalau yang ditutup, Tarik-tarikan apa ya? benda yang bermuatan listrik ke yang nggak bermuatan listrik sampai akhirnya nular. Nah, proses konduksi ini sangat lama. Jadi makanya yang lebih efektif di proses menggosok. Terus kalau yang ketiga, ini induksi. Jadi dipisahkan. Ini bisa terjadi contohnya kalau pada magnet. Kalian pernah lihat magnet ya? Magnet itu misalkan ada magnet sama paku. Dideketin lama-lama pakunya itu jadi ikut punya sifat. Itu juga. Nah, ini yang terakhir. Ini paling penting, silakan kalian ingat atau kalian catat. Jadi ada yang namanya rangkaian trigonistik. Semakin atas itu dia yang semakin susah buat kehilangan elektronnya. Nah, semakin bawah itu dia yang paling gampang ngasih elektron. Contohnya di sini ada plastik sama rambut manusia. Ya, penggaris sama rambut. Tapi posisinya kan di lebih atas. Berarti plastik sukar memberi elektron. Plastik itu susah ngasih elektron. Jadi dia di sini sifatnya menerima elektron dari rambut. Kita lagi. Jadi kalau kayak gini yang ngasih rambut. Nah, jawabannya kalian silakan nanti. Berarti elektronnya pindah dari rambut ke penggaris plastik. Kan ada balon karet sama kulit. Kira-kira yang ngasih elektron siapa? Ada balon karet digosok sama kulit. Kira-kira yang ngasih elektron balon atau kulit? Yang nerima? Balon. Sehingga nanti yang bermuatan negatif jadinya sih balon. Karena dia ditambah negatif kan? Jadi dia bermuatan negatif. Kulitnya jadi bermuatan positif. Bisa dipahami? Nah, silakan gunakan tabel ini untuk menjawab LKPD dan juga kesimpulannya. 5 menit. Nanti ini tanggal berapa? Tanggal 16. Tanggal 16. 16 dibagi sama ini bulan ke 11. 11. 16 dibagi 11, 5. Kelompok 5 silakan maju presentasi. Yuk silakan 5 menit dikerjakan. Sekarang jam 9.32. Kelompok 4. Ini maju buat mendemonstrasikan yang penggaris plastik. Yang kelompok 1 saya, kelompok A. Maju, Mas.
Sederhana, itu bakal kita bahas buat besok tentang buku kolom. Silahkan besok kalian udah siap buat materi buku kolom. Nanti malam belajar buku kolom. Kira-kira dari percobaan yang sudah tadi dilakukan, ada sedotan, penggaris, sama balon, ada yang mau menyimpulkan kesimpulannya apa? Percobaan hari ini? Percobaan kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Tadi yang kayak dibilang tadi, semakin lama digosok atau apa? Yuk, angkat tangannya dong. Kesimpulannya apa? Besar. Kemudian apa lagi? Semakin cepat, semakin besar juga layarnya. Kemudian yang terakhir tadi jaraknya. Semakin dekat berarti yang terangkat semakin. Oke. Itu untuk percobaan kita pada hari ini. Silakan. LKPD-nya dikumpulkan bersama kesimpulannya sama tugasnya kalian yang dua minggu yang lalu dikumpulkan tentang TPS-nya. Jadi awan itu saat proses bergeraknya itu ada yang namanya perpindahan muatan di awan. Kalian pasti pernah dengar ada muatan positif dan negatif? Pernah. Nah, di situ yang namanya muatan positif dan negatif itu kan mereka saling tarik. Saling tarik atau tolak menolak? Positif sama negatif tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik karena mereka muatannya beda. Ketika mereka saling tarik menarik, di situ ada interaksi antara si awan dengan benda-benda yang tinggi yang ada di sekitar. Makanya kan kilat itu kan menyambar-nyambar benda yang muatan yang menyebabkan itulah yang akan kita pelajari hari ini terkait sama listrik statis. Coba, ada yang bisa menyebutkan apa itu pengertian dari listrik statis? Yuk. Listrik statis apa ya? Ini menangin mambu. Listrik yang bersifat netral. Oke, boleh. Yang lain? Yang lain, listrik statis itu apa ya? Untuk percobaannya aja dulu. Jadi biar besok 3 jam kita bahas materi dari mulai kenapa listrik statis seperti itu. Jadi biar kalian ada gambaran nih. Oke. Cepat B. 3, 4, 5 itu jadi kelompok B. Praktikumnya sama. Kemudian kelompok 6, 7, 8 itu jadi kelompok C. Tapi di sini praktikumnya praktikum yang ketiga. Bisa nggak kalian jawab apa bisa listrik statis? Ini kelompok B. Kelompok B kita tolong nyobek-nyobek kertas kecil-kecil. Barangkali ada yang mau Ini ya, perhatiannya dulu ke depan semuanya. Untuk kelompok 1, Ibu demonstrasikan sebentar. Kelompok 1, nanti percobaannya adalah menggosokkan sedotan. Kalian punya botol nggak? Ada yang punya botol? Botol? Ada yang punya botol? Botol aqua, botol minum, botol apa? Ya, kita tolong dipinjemin ke kelompok. Ini kok Ya, satu lagi. kecup. Ini ya, yang kelompok 1 nanti praktikumnya
gambar. Coba kalian lihat seperti apa interaksinya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Dibaca instruksinya. Kan satu. Ini ya, misal yang digosok bagian atas ini digosok sampai kerasa agak hangat di tangan kalian, taruh di sini. Nah, bagian yang kalian sampai imbang, bagian yang digosok kalian sebarkan. Coba kalian lihat interaksinya apa. Ini kan belum digosok. Interaksinya apa? Ada nggak? Ada, misal. Nanti kan ada di sini. Untuk yang B, itu kalian praktikumnya dengan menggunakan penggaris dan kertas. Oke, masing-masing kelompok sudah ada anak cowoknya ya. Ya, silakan gunakan teman kalian sebagai alat peraga. Oke? Ya. Ingat, tapi menggosoknya nggak boleh bolak-balik. Menggosoknya secara searah. Ini ya. Oke, kemudian nanti coba sebelum garisnya digosok kalian tempelkan sama kertas. Ada interaksinya juga. Terus kalau udah digosok coba tempelkan kertas. Gitu ya. Kerjanya hampir sama kayak kamu. Silakan mulai dipraktikkan. Kertas sawangannya di. Nanti praktikumnya kalian umur 2. Kalian mendekatkan dua-dua itu dari jarak dekat dan jarak jauh. Yaitu yang belakang. Kamu berat. Saya bisa. Ya. Bisa. Bisa, tapi satu doang. Iya, ya tadi kan cuma sebentar doang ya. Iya. Ya walaupun Coba dari jarak dekat sama jarak jauh. Kalau dekat ada gayanya semakin gede kan? iya. Itu kayak Oh iya men, si cilik men. cilik. Nah, itunya aja juga sama itu sama. Angkat. Aduh, balon. Dia tahu ada bisa digosok Oke, Yang tadi udah nyoba, kalian mendekatkan si. Coba bisa nggak? Pakai apa? Meja. Meja kan kayu. Kita bisa, Bu.
Silakan nanti masuknya on time jam berapa? Silakan dibangsakan kalian. Ibu, mana itu? Sebelum percobaan sebenarnya muatannya setelah percobaan klarifikasinya bermuatan apa, kasusnya bermuatan apa, satu yang gimana muatan listrik percobaan muatannya apa? Kalau tidak muatan kan bukan tidak muatan tapi muatannya semua benda karena dia udah muatannya Oh iya. muatannya apa? Maaf ya. Ini yang dua. Berapa kali udah lagi? Diajak sini. Ayo Nang, bareng-bareng. Nanti jawabannya juga percobaan nanti. Setiap benda kalau dia nggak dikasih bayar, berarti dia muatannya apa? Kalau positif sama negatifnya sama, berarti namanya apa? Kalau muatan positif sama negatifnya itu sama, berarti dia bermuatan apa? Ayo positif sama negatifnya itu sama, berarti negatifnya apa? Muatan positif sama negatifnya sama, sehingga berarti dia bendanya bermuatan. Jadi sebelum dikasih baru setelah percobaan nggak dijawab ya mungkin nempel terus. Apa kalian jangan-jangan itu kan harusnya kalau jenis itu saling tolak menolak kalian Kalau begitu Mas. Kelompok lain dulu Pak. Pakai apa? Mainan gue penyuratnya. seimbang. Bisa
Kim, interaksinya apa? Itu udah kena tangannya kalian, jadi gayanya nggak hilang. Jadi benda-benda yang kalian pegang itu warnanya netral. Tapi setelah ayo, diulangi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dong. Gak bisa. Nempelnya kenapa? Mesti orang pikir. Mana searah? Biasa arah. Kurang lama, terus apa lagi? Kurang cepat, bisa. Berarti gayanya kurang cepat. Lagi bisa jadi ketika Fikri menggosokkan tangannya itu terlalu nempel sama rambut. Jadi secara otomatis itu nggak cuma interaksi antara rambut dan juga penggaris, tapi ada faktor tangannya juga di situ. Oke, silakan kalian presentasikan hasil percobaannya. Setelah digosokkan, penggaris plastik dan kertas akan menghasilkan muatan listrik dan kertas akan menempel pada penggaris. Semakin tepat penggaris, semakin banyak kertas yang didapat. Yang keras. Nih, ada yang mau ditanyakan dari ini yang percobaannya sama. Itu Bu, saya malahan yang ngejar-ngejar kertasnya itu malah kertasnya langsung nempel semua. Sama nggak? Kalau nggak ada, silakan beri tepuk tangan buat kelompok Pak. Waalaikumsalam. Yuk, terakhir kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sambil prestasi kalian coba mempraktekkan. Yuk. Bagaimanakah muatan listrik pada balon Maret dan berhasil semua percobaan? Pada saat balon belum digosokkan pada kulit rambut, kita sudah menempel pada balon. Dua, bagaimanakah muatan listrik pada balon Maret dan berhasil semua percobaan?
Berarti sebelumnya kuotanya apa? Sebelumnya netral, setelahnya katanya barangkali ada yang mau ditanyain dari kelompok lain. Bisa nggak? Wis. Banyak. Kasih nama. Lebih cepat. Terus jangan berputus asa. Iya bagus nilai orang ya. Itu lebih cepat. Kemudian lebih lama juga. Terus apa? Rambutnya kira-kira lebih tebal nggak? Atau sama aja? Besoknya lebih kasar. Sama ini ya. Yang harus kalian ingat itu adalah di bagian jarak. Kalian nanti pas gosokin, ini mas yang dua digosokkan. Kalau dari jarak dekat yang gosokinnya banyak. Kalau dari jarak dekat yang mengangkat banyak. Kalau agak jauhan, kurang. Berarti faktor apa ya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tunggu jangan kelompok percobaan sederhana. Ini mau kalian tahu, semakin dekat itu ketariknya semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak. Semakin sedikit, semakin banyak. Banyak. Berarti yang mempengaruhi apa? Ada salah satu yang mempengaruhi apa? Jarak. Benar. Jadi jarak antara balonnya kalian sama kertas itu berpengaruh. Bisa jadi ketika nariknya itu dia malah biasanya bolak-balik kan harusnya cuma searah karena terlalu bersemangat ya. Coba yang temennya lainnya coba diminta buat cobain juga yang Kan arahnya lo ya. Suruh dikumpul. yang coba ya ibu punya satu pelunya jangan nanas nanti dulu jangan lupakan orang ketiga. Gampang ya, coba ya. Dan orang pertamanya ibu, orang keduanya Bu Rini, orang ketiganya siapa? Tongseng. Joko. Rini. Salah. Jawabannya orang ketiganya Ibu. Ibu. Lagi ya, cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Amanda. Orang pertamanya Ramanda. Orang keduanya Dewa. Orang ketiganya Orang ketiga. Fikri. ya benar. Orang ketiganya lagi ya. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Darren. Orang keduanya Syifa. Orang ketiganya Orang ketiganya paham ya? Coba kalau ini satu kali lagi. Cluenya pergi ke bulan membawa 12 barang. Ramanda pergi ke bulan, dia membawa 12 barang. Barang pertama yang dia bawa itu ada jamur. Barang kedua yang dia bawa itu ada Fanta. Barang keempat yang Ramanda bawa jawabannya apel. Goblin. Lagi ya. Barang keduanya itu ada Fanta. Barang keempatnya ada apel. Barang ke-10-nya apa? Coca-Cola. Ada.